Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Anak Kampung Vlog. Kali ini kita akan bahas mengenai trik cepat menyelesaikan soal deret angka. Ini biasanya muncul di TPA TIU, TKB CPNS, tes masuk perguruan tinggi, tes masuk kerja, tes kenaikan jabatan BUMN maupun swasta. Ini untuk deret angka yang pertama. Jadi kedepannya akan ada deret angka yang lain yang akan kita bahas di vlog Anak Kampung. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Opsinya A 13, B 15, C 14, D 12, dan E 16. Dan caranya kita urutkan kembali 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Oke, kita lihat polanya. 1 ke 3 itu selisihnya berapa, 3 ke 5 selisihnya berapa, 5 ke 7 selisihnya berapa, 7 ke 9 selisihnya berapa, 9 ke 11 selisihnya berapa. Kemudian dan seterusnya, itulah jawabannya nanti. Oke, ternyata 1 ke 3 itu plus 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Ternyata selisihnya 2. Maka kita dapatkan jawabannya adalah 13. Karena 11 tambah 2 sama dengan 13. Oke, kesimpulannya contoh soal di atas disebut pola bilangan ganjil. Jadi contoh soal seperti ini itu disebut pola bilangan ganjil. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Opsinya A 16, B 17, C 18, D 19, dan E 20. Oke, kita urutkan seperti yang pertama, kita lihat polanya. Kita urutkan kembali 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Kita lihat selisihnya. 4 ke 6 ternyata tambah 2. 6 tambah 2 sama dengan 8. 8 tambah 2 sama dengan 10. 10 tambah 2 sama dengan 12. Otomatis 14 ditambah 2 sama dengan 16. Maka jawabannya adalah 16. Ini gampang ya. Oke, kita ke kesimpulannya. Contoh soal di atas disebut pola bilangan genap. Jadi soal seperti ini itu disebut pola bilangan genap. Ini masih gampang ya. Soal nomor 1 tadi pola bilangan ganjil, ini pola bilangan genap. Oke. Selanjutnya kita masuk contoh soal nomor 3. 3, 6, 12, 24, 48, dan 98. Angka selanjutnya adalah berapa? Opsinya A 195, B 196, C 197, D 198, dan E 199. Langkah pertama kita urutkan kembali 3, 6, 12, 24, 48, 98. Kita lihat polanya. 3 ke 6, 6 ke 12 itu dan seterusnya. Ternyata itu 3 ke 6 itu 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Oke, ternyata kita kali 2 semuanya. Ya. 24 kali 2 sama dengan 48 juga ya. Maka kita langsung saja 98 kali 2 sama dengan berapa? Dapatkan 98 kali 2 adalah 196. 196. Jadi kita sudah dapat jawabannya adalah B, yaitu 196. Ini gampang ya. Ini kali 2. Berarti kesimpulannya, contoh soal di atas disebut pola perkalian atau pembagian tetap. Kalau contoh soal semacam ini itu disebut pola perkalian atau pembagian tetap. Oke, sudah 3 ya pola yang kita jelaskan. Selanjutnya, contoh soal nomor 4.
4, 12, 28, 60, 124, 252. Kemudian angka seterusnya berapa? Opsinya A 504, B 508, C 512, D 516, dan E 520. Oke, kita urutkan kembali 4, 12, 28, 60, 124, dan 252. Kita lihat polanya. Ternyata 4 ke 12 itu adalah 4 tambah 8 sama dengan 12. Dan 28 itu ternyata ditambahkan dengan 16. Jadi 12 tambah 16 sama dengan 28. Ini sudah kelihatan ya polanya. Tapi kita harus tetap lihat pola selanjutnya. Karena kadang di sini mengecot. Jadi kita lihat 28 ke 60 ternyata selisihnya plus 32. Kemudian plus 64, 60 ke 124 itu plus 64, 124 ke 252 itu plus 128. Jadi kita lihat, ini kita sudah dapat polanya ya, 8 kali 2 sama dengan 16. 16 dikali 2 sama dengan 32. 32 kali 2 sama dengan 64. 64 dikali 2 sama dengan 64 kali 2 sama dengan 128. Otomatis angka selanjutnya itu adalah 128 dikali 2 nanti ditambahkan sama 252. Itulah jawabannya. Oke, kita lihat ini ya. Jadi 8 ke 16 ternyata dikali 2, kemudian 16 ke 32 itu dikali 2, 32 kali 2 sama dengan 64. Berarti 128 dikali 2 sama dengan, nanti ditambahkan sama 256. Jadi 128 kali 2 sama dengan 256. Tapi ini belum jawabannya karena kita harus tambahkan dengan 252. Kenapa kita tambahkan 252? Kita lihat di sini untuk cari 252, yaitu dari 128 ditambah 124. Itu jawabannya 252. 128 tambah 124 sama dengan 252. Otomatis di sini tadi kita dapatkan 256 ditambah di atasnya adalah 252. Berarti jawabannya adalah 508. Maka kita sudah dapatkan jawabannya adalah B, yaitu 508. Cara lain untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat polanya 12. Ternyata 12 itu angka di depannya. Angka di depan 12 apa? 4. 4 dikali 2 ternyata ditambah 4 sama dengan 12. 4 kali 2 8, 8 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian kita lihat lagi untuk angka 28, angka di depannya adalah 12. Berarti 12 kali 2 ditambah 4. 12 kali 2, 24, tambah 4 sama dengan 28. Oke, kita lihat, coba lihat angka 252. Otomatis angka 252 di depannya adalah 124. Dikali 2 ditambah 4. Pasti itulah hasil akhirnya yang kita cari. Jadi angka di depannya dikali 2 ditambah 4. Ya, 124 dikali 2 ditambah 4 adalah 252. Oke, maka kita bisa selesaikan dengan cara ini adalah jadi yang dicari kita 252 dikali 2 ditambah 4. 252 kali 2 tambah 4. Itulah jawabannya. Di 252 dikali 2 ditambah 4 adalah 252 kali 2 504 ditambah 4 adalah 508. Jadi sama ya jawabannya. 508 sama cara yang pertama tadi. Di jawabannya juga adalah B. Kita ke kesimpulannya, contoh soal di atas disebut pola penjumlahan ditambah perkalian atau sebaliknya. Berarti bisa perkalian ditambah penjumlahan. Jadi ada dua ya,
yang dipakai di sini, yaitu ditambah dulu baru dikali, atau dikali dulu baru ditambah. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 5. Soalnya 4, 5, 11, 13, 25, 29, 46. Optionnya 49, 51, 52, 53, dan 54. Caranya kita urutkan kembali ya soalnya. Contoh soal berikutnya 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dan 144. Kemudian angka selanjutnya berapa? Optionnya A 2110, B 197, C 167, D 233, dan E 234. Kita buat kembali polanya 5, 8, 13, 21, 34, 55. Saya cuma ambil sampai 55 ya, karena ini sudah ketahuan. Ternyata kita lihat setelah kita urutkan, itu dia dijumlahkan. Jadi untuk dapat 13 itu yaitu 8 ditambah 5 sama dengan 13. Kemudian untuk dapat 21, 13 ditambah 8. Jadi angka di depannya sama kedua angka di depannya lagi itu dijumlahkan untuk mendapatkan angka selanjutnya. Ya, otomatis 55 didapatkan dari 34 ditambah 21. Ini untuk 34 ya, kalau 34, 21 tambah 13. Sama dengan 34. Angka di depannya ditambah dengan angka di depannya lagi. Ya, itu kita dapatkan, ini sudah ketahuan polanya. Jadi kita tidak perlu lama-lama lagi, otomatis kita akan cari angka selanjutnya itu adalah, jadi angka selanjutnya 144 tambah 89, yaitu 233. 144 tambah 89 adalah 233. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah D, 233. Ini gampang sekali karena kita sudah tahu polanya tadi. Maka kita langsung saja 144 ditambah dengan angka di depannya 189 itu sama dengan 233. Kesimpulannya, contoh soal di atas disebut pola barisan Fibonacci. Jadi untuk contoh soal seperti ini itu disebut sebagai pola barisan Fibonacci. Banyak sekali pola-pola di deret angka ini ya. Nanti kita akan bahas lagi di soal-soal selanjutnya lebih detail mengenai deret-deret seperti ini. Dengan banyak kita akan kasih contoh-contoh soal yang lebih bervariasi lagi. Cukup sekian ya soal pembahasan soal kali ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Support terus channel kami agar kami lebih semangat lagi untuk membuat soal-soal selanjutnya. Dengan cara tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa like-nya, berikan komentar kepada video-video kami, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tiap video yang kami upload teman-teman tidak ketinggalan. Jika dirasa video ini bermanfaat atau ada keluarga yang butuhkan trik-trik seperti ini, jangan lupa untuk dibagikan ke keluarganya, ke teman atau ke kerabatnya. Cukup sekian, sampai di sini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.